Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh kembali bertemu pada hari Sabat ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada Sabat hari ini kita akan membahas satu tema mengenai kerendahan hati. Sebelum kita belajar firman Tuhan mengenai kerendahan hati, terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, orang boleh melihat bagaimana Engkau hidup melalui kehidupan kami Tuhan. Dan melalui kehidupan kami juga, nama Tuhan boleh senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Secara naluri, setiap manusia ingin untuk diakui. Itu namanya aktualisasi diri. Manusia suka untuk dipuji, senang mendapatkan pujian. Itu menjadi satu hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mau disepelekan, tidak ada orang yang mau direndahkan. Apakah ada dari antara kita yang mau direndahkan oleh orang lain? Semua orang senang untuk mendapatkan pujian. Tidak ada yang mau direndahkan. Sehingga kalau ada sampai orang yang merendahkan kehidupannya, maka dia akan menjadi marah. Orang itu akan marah ketika seorang lain merendahkan dirinya. Namun di tengah-tengah situasi seperti ini, kerendahan hati adalah satu hal yang sangat diperlukan. Mengapa demikian? Oleh karena kerendahan hati sesungguhnya adalah satu sifat yang bijak di dalam diri seseorang ketika mereka harus memposisikan diri mereka dengan orang lain. Oleh karena kalau kita lihat dengan berkembangnya situasi sekarang ini, ada banyak orang berlomba-lomba menyampaikan teori. Ada banyak orang berlomba-lomba menyatakan mereka punya statement, ya, supaya orang bisa melihat bagaimana hebatnya ataupun bijaknya orang tersebut. Tetapi kita akan belajar bagaimana menjadi orang-orang yang rendah hati. Tanda-tanda bahwa seseorang adalah orang yang rendah hati, saya hanya mau gambarkan ada dua hal di sini. Yang pertama adalah orang yang rendah hati, mereka berani untuk mengakui kesalahan. Oleh karena banyak sekarang ini orang yang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan berusaha melakukan kesalahan-kesalahan yang lain untuk menutupi kesalahan yang sudah mereka buat. Mereka tidak berani mau mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang rendah hati, ketika dia melakukan kesalahan, dia dengan rendah hati mau mengakuinya. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Setiap orang mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita tidak mau akui bahwa kita sudah berbuat salah. Ya. Kita harus dengan rendah hati mau mengakui bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Bukan dengan melakukan kebodohan-kebodohan lain, bukan dengan melakukan kesalahan-kesalahan lain untuk menutupi kesalahan yang sebelumnya. Itulah tanda yang pertama. Tanda yang kedua bahwa seseorang adalah orang yang rendah hati adalah ketika orang itu mau belajar dan dia juga mau untuk diajar. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang belajar bukan hanya di sekolah.
itu adalah sekolah formal. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya, itu adalah pendidikan formal. Tetapi di dalam kehidupan ada banyak hal-hal yang kita bisa pelajari di luar dari sekolah formal. Orang rendah hati, dia mau belajar dan dia mau untuk diajar. Tidak semua orang mau diajar. Ada orang yang merasa dia lebih tahu segala sesuatu, dia tahu semuanya. Sehingga ketika ada orang menyampaikan sesuatu hal yang baru, dia tidak mau pikirkan itu karena dia rasa dia lebih paham tentang semuanya. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada seorang yang bernama Bill Gothard. Dia berkata demikian, ya, bahwa setiap pagi ia membiasakan diri merendahkan dirinya dalam doa kepada Tuhan. Oleh karena dia katakan demikian, bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Nah, mungkin ini sesuatu hal yang baik. Sebelum orang lain merendahkan kita, adalah lebih baik ketika kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu berulang-ulang, maka hal itu akan menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup itu yang pada akhirnya membentuk satu karakter kita. Bila mana kita membiasakan diri hidup dalam kerendahan hati, maka lambat laun karakter itu akan terbentuk. Kita akan memiliki satu karakter yang rendah hati. Tetapi kalau kita tidak membiasakan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki karakter ini. Ini bukanlah sebuah karunia, melainkan ini adalah karakter yang harus terus-menerus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Bila mana kita buka firman Tuhan, maka kita akan dapati Yesuslah teladan utama kita untuk belajar sebagai orang yang rendah hati. Ketika dia datang ke dunia ini pun, dia lahir bukan dari golongan orang kaya, bukan dari orang-orang konglomerat, bukan dari orang-orang pintar. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia lahir dari seorang keluarga tukang kayu. Dia tidak lahir di tempat yang bagus. Dia bukan lahir mungkin seperti saudara di rumah sakit yang bagus. Anak kami yang pertama, Kesia, dia lahir di gedung yang tinggi sekali, di lantai 34. Tempatnya enak, tempatnya nyaman. Sehingga seharusnya dia bersyukur ketika dia lahir di tempat yang bagus. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Dia yang adalah Allah pencipta kita. Dia datang ke dunia ini lahir dari seorang keluarga tukang kayu. Dia lahir bukan di tempat yang layak, melainkan dia lahir di mana? Di sebuah palungan, di mana tidak ada tempat untuk mereka tinggal, untuk bermalam, sehingga ketika Maria harus melahirkan, dia melahirkan di mana? Di dalam kandang. Dan Yesus ditaruh di atas palungan. Raja alam semesta, pencipta alam semesta ini Allah kita, yang seharusnya dia lahir dari sesuatu yang berharga, sesuatu keluarga yang hebat, tetapi dengan menunjukkan kerendahan hati, memberikan satu teladan bahwa dia yang sebagai Allah pun dia tidak pilih-pilih tempat, harus lahir di tempat yang bagus dari keluarga yang hebat. Tidak. Bahkan selama pelayanan hidupnya kita tahu bagaimana apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, teladan-teladan yang dia berikan. Bahkan sebelum dia ditangkap, dia membasuh kaki murid-muridnya. Seorang guru membasuh kaki daripada murid-muridnya. Saya tidak tahu apakah ada guru-guru, mungkin ada guru-guru yang pernah membasuh kaki daripada murid-muridnya. Tetapi teladan ini adalah teladan yang baik.
Ya, Yesus dia basuh kaki muridnya satu persatu. Sampai dikatakan Petrus bilang, oh jangan, saya tidak mau guru harus mencuci kaki saya. Tapi Yesus bilang, oh saya harus, kalau tidak kamu tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Bagaimana teladan yang Yesus berikan adalah satu teladan yang terbaik di dalam kita mempelajari bagaimana caranya untuk hidup sebagai orang yang rendah hati. Begitu banyak buku membahas tentang kunci hidup sukses dan diberkati. Tetapi hanya sedikit yang menempatkan kerendahan hati sebagai salah satu syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. Dalam bahasa Yunani, kata rendah hati ini, kerendahan hati ini diambil dari kata praios. Ya, kata praios. Dan ini digunakan juga ketika Yesus dia berkhotbah di atas bukit. Di dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, disebutkan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya. Kata lemah lembut ini juga diambil juga dari akar kata praios. Ya, diambil dari kata praios juga. Sehingga lemah lembut, rendah hati, ya, kurang lebih hampir apa? Hampir sama. Berkaitan, punya kaitan yang erat. Kerendahan hati memang memiliki kaitan yang erat dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Karena ketika kita rendah hati, kita sadar, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mampu di luar Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak sanggup. Ya. Itu maka Yesus katakan apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena benar demikian. Ya. Kerendahan hati menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kerendahan hati menyadarkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dalam bahasa Latin yang disebutkan kerendahan hati adalah humilitas, yang diambil dari akar kata humus, yang artinya adalah debu tanah. Arti ini sangat baik sekali mengingatkan bahwa kita ini hanyalah apa? Berasal dari debu tanah. Sehingga tidak ada gunanya bagi kita untuk tinggi hati. Orang yang rendah hati, mereka sadar bahwa mereka berasal dari debu tanah. Dan mereka juga akan kembali kepada debu tanah. Sampai nanti Yesus bangkitkan kita dan masuk ke dalam kerajaan surga. Berbeda dengan lawan kata daripada rendah hati, yaitu tinggi hati atau kesombongan. Dalam bahasa Yunani, kata sombong, kesombongan adalah hiperepania, ya, yang artinya membusungkan diri dengan angkuh, berlagak dirinya lebih baik daripada orang lain, dan mengira bahwa dirinya lebih hebat dari yang sebenarnya. Ya. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Allah membenci orang yang tinggi hati. Allah membenci orang yang sombong. Tetapi juga ada banyak di dalam Alkitab. Kalau saudara boleh buka Alkitab elektronik, saudara coba cari, search kata rendah hati. Ditemukan di sana ada banyak pujian bagi orang-orang yang rendah hati. Dan bagaimana Allah sayang, Allah suka terhadap orang yang memiliki karakter rendah hati. Di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang binasa ketika mereka menjadi tinggi hati. Sebagai contoh, Raja Saul ketika dia tinggi hati terhadap Raja Daud, dia harus meregang nyawanya. Absalom ketika dia tinggi hati, dia merasa dia layak untuk mendapatkan tahta daripada ayahnya, bahkan dia harus pergi menghampiri gundik daripada ayahnya dan meniduri mereka. Dan perhatikan akhir kehidupan daripada mereka yang tinggi hati
akhir kehidupan daripada mereka yang sombong adalah kebinasaan. Tapi ada banyak juga kalau kita perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memperoleh berkat, memperoleh penghargaan oleh karena mereka hidup sebagai orang yang rendah hati. Saudara boleh temukan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik Yesaya, Raja Daud, Musa, yang banyak, Daniel dan teman-temannya yang dengan rendah hati mereka hidup dan memperoleh perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Tetapi saya suka mengambil seorang tokoh yang mana tokoh ini mungkin jarang saudara pernah dengar, mungkin saudara pernah membaca tokoh ini ya, tetapi mungkin tokoh ini bukan seorang tokoh yang familiar di telinga kita, tetapi tokoh ini masuk di dalam firman Tuhan. Itulah bagaimana orang yang rendah hati memperoleh berkatnya. Kalau seandainya dia masih hidup sampai saat ini, dia baca kisah hidupnya masuk di dalam firman Tuhan, mungkin adalah satu sukacita yang luar biasa bahwa kehidupannya tercatat di dalam firman Tuhan. Itulah berkatnya. Seorang yang bernama Barsilai. Saudara pernah dengar nama ini ya? Saya yakin saudara pernah baca dan pernah mendengar tokoh ini. Tokoh ini kita akan temukan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-19, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Mari saudara buka Alkitab saudara, supaya saudara boleh perhatikan siapa Barsilai ini. Barsilai ini adalah seorang yang sangat kaya. Ya. Namun dia juga adalah seorang yang sangat murah hati. Bukan berarti orang kaya itu tidak murah hati, tidak. Tetapi banyak orang kaya yang mungkin juga mereka tidak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Sebagai contoh adalah ketika seorang muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus. Dia datang, bagaimana guru supaya saya bisa selamat? Oh, lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Oh, semua sudah saya lakukan. Kemudian Yesus bilang apa? Oh, pergi. Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Respon daripada orang muda itu dibilang apa? Bagaimana orang muda itu dengan sedih hati pergi meninggalkan Yesus. Jadi bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan, bagi mereka yang lebih beruntung dengan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, jangan lupa contoh Barsilai ini. Dia seorang yang kaya, tetapi dia juga seorang yang murah hati. Barsilai ini dia menyediakan makanan ketika Raja Daud mengadakan pelarian di Mahanaim. Waktu itu Raja Daud dia harus pergi melarikan diri dari anaknya Absalom. Ketika anaknya ini memberontak terhadap ayahnya, mengkudeta ayahnya, Daud dia terpaksa pergi lari. Dan setelah Absalom mati, dan Daud dia akan kembali lagi ke Yerusalem, dikatakan di dalam pasal yang ke-20, ayat yang ke-19, ayat yang ke-31. Mari kita buka. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Ayat yang ke-32. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai ia menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum?
Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Perhatikan, ketika Barzilai dia menolong raja, menyediakan makanan dan keperluan Raja Daud ketika dia mengadakan pelarian di Mahanaim. Ketika raja mau kembali ke Yerusalem, dia mau ajak Barzilai. Raja Daud dia tahu berbalas budi. Dia tahu bagaimana membalas kebaikan Barzilai. Sehingga ketika dia mau kembali ke Yerusalem, dia katakan, Barzilai, mari ikut sama saya. Pergi ke Yerusalem. Saya akan memelihara kehidupanmu seperti engkau telah memelihara kehidupan saya ketika aku lari. Ini Raja Daud. Tetapi ketika itu dikatakan Barzilai dengan kerendahan hati, siapa saya ini Tuhan? Saya ini sudah umur 80 tahun. Apakah saya masih ada gunanya bagi Tuanku Raja? Lebih lanjut dikatakan apa? Dikatakan ayat yang ke-30 35. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Saudara bayangkan, ketika dia sudah melakukan kebaikan sama Raja Daud saja, dia masih berani katakan apa? Dia masih sanggup katakan, saya ini tidak bisa berpikir bijak lagi tuanku. Dengan usia yang saya miliki, belum tentu saya ada manfaatnya bagi tuanku Raja. Dengan kerendahan hati, dia tidak menjadi sombong karena sudah menolong Raja. Dia tidak menjadi sombong karena, kamu kan sudah saya bantu, ya wajar kalau kamu harus menolong saya. Ada banyak orang yang melakukan hal demikian. Mereka berusaha menolong orang lain, in return ada sesuatu untuk saya nantinya. Tetapi tidak dengan Barzilai. Dengan rendah hati, dia menyediakan keperluan daripada Raja Daud selama pelariannya. Tetapi ketika dia sudah tidak dibutuhkan lagi, dia tidak mengharapkan sesuatu kembali di dalam kehidupannya. Sudah, tidak apa-apa tuanku. Kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-36, sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat yang ke-37 dia katakan demikian. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Dia tidak meminta sesuatu apapun daripada Raja Daud sebagai timbal balik atas apa yang dia sudah berikan kepada Raja. Tetapi, oleh karena Raja meminta sesuatu kepadanya, dia katakan apa? Tetapi inilah hambamu, Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku Raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Ayat yang ke-38 lalu berbicara Raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga Raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Saudara-saudara, kisah ini kisah yang sederhana, di mana Barzilai ketika dia sudah menolong Raja Daud juga menawarkan sesuatu yang baik baginya, bahkan memelihara kehidupannya. Siapa yang tidak mau dengan usia yang lanjut? Saudara-saudara, usia yang lanjut, banyak orang tua yang sudah tidak terlalu diperhatikan oleh anaknya, atau bahkan ada juga yang sudah menaruh mereka di panti jompo dan lain sebagainya. Ketika satu kebaikan ditawarkan sebagai balasan atas apa yang dilakukan oleh Barzilai, mungkin ketika itu ditawarkan kepada kita, wah, kesempatan ini selama hidup saya, sisa hidup saya, terjamin hidup saya. Bayangkan hidup bersama dengan Raja, segala sesuatu pasti akan terjamin. Kehidupannya aman, segala sesuatu yang dibutuhkan ada. Tetapi Barzilai tidak mau menggunakan kesempatan itu.
Dia tetap menjadi orang yang rendah hati, hidup sebagaimana yang seperti biasa yang dia sudah jalani selama ini. Saudara-saudara, pelajaran dari kisah Barzilai ini, biarlah juga boleh menjadi satu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang tinggi hati, menjadi orang-orang yang congkak. Berhati-hati di dalam kehidupan kita, hiduplah dengan rendah hati. Oleh karena kita tahu dalam keadaan seperti ini, ada banyak orang yang mungkin akan membuat satu statement, tidak apa-apa pergi keluar. Ya, kita ini kan umat Tuhan, Tuhan itu akan melindungi kita. Tidak mungkin virus itu akan jadi sama kita. Hati-hati. Sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Setelah kita menjadi sombong, setelah kita mendapat ganjarannya, baru kita mulai sadar. Jangan tunggu sampai ini terjadi baru kita mau bertobat. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau yang di depan namanya bukan penyesalan, tetapi pendaftaran. Tetapi jangan jadi orang-orang yang tinggi hati yang kemudian menyesal. Setelah terkena penyakit, setelah terkena musibah, baru mulai sadar, baru mulai cari Tuhan, baru mau belajar rendah hati. Sudah terlambat. Tapi belajar dari tokoh ini, belajar dari Yesus Kristus, menjadi seorang teladan yang baik, menjadi seorang teladan yang rendah hati. Jadilah umat-umat Tuhan yang rendah hati. Jadilah umat-umat Tuhan yang boleh digunakan Tuhan untuk menjadi satu berkat bagi orang banyak seperti Barzilai. Agar dengan demikian, nama kita mungkin tidak tercatat di dalam buku ini, terdapat di dalam buku Alkitab ini, tetapi nama saudara dan nama saya tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Menjadi doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami telah mempelajari bagaimana teladan daripada Yesus Kristus, teladan daripada hamba Tuhan Barzilai untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam hidup kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Kikis di dalam kehidupan kami segala akar-akar kesombongan, akar-akar kecongkakan dan tinggi hati. Ajar kami, bantu kami, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dengan penuh kerendahan hati. Agar di dalam kehidupan kami boleh senantiasa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan melalui kehidupan umat-umat Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa dipersiapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan melalui kehidupan kami juga, nama Tuhan satu-satunya yang kami tinggikan dan kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Iya Bapa, berkati kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hari Sabat kami ini, sekalipun kami berbakti di tempat kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi perbaktian kami kepada Tuhan, tidak mengurangi satu sukacita kami untuk bersekutu secara pribadi kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami sepanjang kehidupan kami, dan biarlah berkat Sabat boleh senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.